Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Rizky, mahasiswa pasca sarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang langkah-langkah bagaimana seorang guru BK dalam menangani masalah belajar siswa. Masalah belajar siswa bisa dipicu dan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Seperti adanya gangguan kesehatan, anak mendapatkan gangguan dari teman-temannya, atau juga karena anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Guru harus mampu mengenal dan mengetahui karakteristik setiap anak-anaknya di kelas. Guru bagaikan orang tua bagi anaknya di rumah. Tugas guru sangatlah strategis dalam mencetak generasi bangsa ke depan. Tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi tugas utamanya adalah bagaimana seorang guru mendidik anak-anaknya sehingga mereka memiliki karakteristik yang mulia sebagaimana termaktub dalam sistem pendidikan nasional. Di sini saya akan mengambil sebuah pembahasan yang berkaitan dengan penanganan guru bimbingan konseling untuk mengatasi masalah siswa yang lamban dalam memahami materi pelajaran. Bukan hanya mengatasi masalah belajarnya, tetapi juga harus bisa meningkatkan gairah dan motivasi belajarnya sehingga ke depan mereka mempunyai semangat dan antusias, fokus, serius dalam meraih prestasi belajarnya. Maka dengan demikian, kita simak video singkat yang berikut ini. Sering guru mengambil tindakan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi siswa bermasalah. Kadang-kadang penanganan seperti itu belum mumpuni untuk mengatasi masalah siswa. Justru penanganan siswa bermasalah untuk saat ini mungkin lebih efektif dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Guru dalam menangani masalah siswa perlu berlaku simpati dan empati. Sang guru dapat membawakan diri dalam posisi siswa bermasalah, sehingga dengan mudah dapat mencari dan menemukan akar permasalahan. Dari sinilah guru dapat menangani dan mengatasi siswa bermasalah secara berangsur-angsur. Tentu saja guru harus melibatkan orang tua siswa dalam menangani masalah yang dihadapi siswa. Namun, bukan berarti setiap ada masalah selalu memanggil orang tua siswa. Cara ini bisa jadi akan membuat siswa merasa diadili bersama orang tuanya. Guru dapat berkomunikasi melalui fasilitas telepon seluler untuk menangani masalah siswa. Atau boleh jadi sesekali guru datang ke rumah siswa jika perlu. Pendekatan seperti ini akan menjadikan siswa merasa tidak diadili, melainkan merasa telah dibimbing ke jalan yang lebih baik. Penanganan siswa bermasalah di sekolah akan lebih efektif dengan pendekatan persuasif dan penuh kekeluargaan. Kuncinya adalah komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa, atau sebaliknya. Untuk Na'arul, ya. Jadi Bapak manggil Na'arul ke sini bukan untuk memarahi, bukan untuk menginterogasi, tapi Bapak manggil Arul ke sini, ke ruangan ini tidak lain untuk memintai data dan informasi bahwa selama ini berdasarkan laporan dari wali kelas, ya, bahwa ada yang bilang ke guru BK, ke Bapak, bahwa Arul itu di kelas selalu mengeluh tentang kecemasan dalam hal materi pelajaran. Bapak mintai keterangan kepada gurunya, kepada wali kelasnya, bahwa Arul itu di kelas selalu mengeluh karena sulit untuk memahami materi pelajaran, terutama yang ada hitungannya, baik IPA, matematika, atau pelajaran-pelajaran yang lain.
tapi matematika itu yang paling sulit menurut Arul katanya ya. Jadi mohon maaf Bapak minta waktunya ke sini untuk mencari informasi lebih jelasnya kepada Arul ya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak, kabar baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga sehat selamanya ya. Dan jangan lupa belajar di rumah ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana nih suasana belajar di sekolah saat ini, bagaimana itu kabarnya? Kalau suasana belajar di kelas lumayan sih Pak, Lumayan, ya. menyenangkan gitu ya. Cuman Menyenangkan. yang jadi kendala seperti yang tadi Pak, kayak pelajaran hitung-hitungan, Oh, terutama iya. matematika sama IPA Pak. Ya, sulit ya. Sulit Pak, karena ya. tidak terlalu saya sukai gitu. Oh, Pak. benar, iya, iya, iya. Sama Bapak juga dulu seperti itu ya. Sama Bapak juga dulu matematika, IPA, sulit banget gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang mungkin Bapak ingin tahu nih, apa sih kendalanya sehingga buat Naarul ini cemas ya, sering mengeluh. Nah, apakah ada masalah dalam proses belajarnya itu? Paling saya kurang tanggap Pak Oh, untuk dalam iya. bila penjelasan Hmm. ataupun ketika guru menjelaskan Ya. saya kurang tanggap. Oh, kurang tanggap. Ya, benar-benar. Jadi ketika belajar itu ya dari awal sampai akhir harus konsentrasi ya, harus fokus, dan misalkan ketika ada teman yang mengganggu Naarul ya hiraukan saja lah. Ya, biarkan saja. Jangan dilayani, jangan ditanggapi, karena ketika berada di kelas itu harus benar-benar konsentrasi ya, agar materi yang disampaikan oleh guru itu benar-benar tercerna dengan baik ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin apakah selain matematika dan IPA saja yang sulit dimengerti, apakah ada pelajaran-pelajaran yang lain itu yang sulit dipahami itu? Paling dari dua pelajaran itu sih Pak, Oh, karena dua di pelajaran. dalamnya ada hitung-hitungan Ya. dan itu tidak terlalu saya sukai gitu Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi Bapak kasih tahu nih, gak usah sedih ya, gak usah berputus asa. Mungkin ini merupakan kelemahan dan kekurangan dari Naarul ya. Bapak yakin Naarul punya kelebihan, punya keunggulan, dan punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Ya, termasuk Bapak dulu juga sama, matematika dan IPA merupakan pelajaran yang sulit dipahami nih ya. Tapi dengan keistimewaan dan keunggulan yang lain, Bapak mencoba menggali potensi sehingga ya alhamdulillah sekarang Bapak jadi guru BK nih ya di sekolah ya. Nah, Naarul juga insya Allah Bapak yakin pasti itu bisa dan jadi kebanggaan keluarga ya, insya Allah. Terus mengapa nih? Kenapa alasannya tidak mencintai mata pelajaran IPA dan matematika itu? Apa saja nih? Pengen tahu. Jujur Pak, yang pertama kan saya kurang memahami. Nah, ketika ingin bertanya takut malu karena takut disangka orang bodoh Oh, gitu Pak, gitu. bila bertanya Oh, dalam iya. pelajaran yang Iya. saya kurang mengerti dan Iya, saya iya. kurang sukai gitu Iya, Pak. benar-benar. Itu solusinya gimana ya Pak? Oh, solusinya. Jadi tadi Naarul sudah sudah menyampaikan beberapa alasannya. Yang pertama, Naarul itu takut kalau bertanya kepada guru, takut disangkanya oleh teman-teman itu bodoh, anak yang kurang pandai, anak yang jarang ngapalin ya. Iya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, malu ya, sama. Bapak juga dulu pemalu ya, kalau misalkan ingin bertanya itu ada yang mengganjal gitu ya, malu dan lain sebagainya. Nah, mungkin solusi dari Bapak dari sekarang Naarul itu harus lebih mengembangkan rasa percaya diri ya, mengembangkan rasa percaya diri, jauhi rasa minder, jauhi rasa gengsi ya, dan kembangkan potensi yang ada dalam Naarul. Kalau misalkan matematika dan IPA kurang dikuasai oleh Naarul, nah cari lagi ya bakat yang terpendam dalam diri Naarul. Bapak yakin Naarul itu ada yang menonjol dari segi yang lain ya. Kalau nggak salah Naarul itu berprestasi dalam bidang olahraga. Bersama teman-temannya kemarin juga ada yang bilang Naarul ketika ikut main futsal itu selalu menjuarai perlombaan futsal antar SMP gitu ya. Betul. Jadi itu yang menjadi nilai plus untuk Naarul ya. Jadi solusinya ya tadi harus menghilangkan rasa malu itu ya dengan cara lebih banyak belajar, berinteraksi dengan teman, dan coba untuk mulai bertanya apabila ada yang kurang dipahami seputar mata pelajaran yang kurang ini ya. Nah, itu. Kemudian kemudian tambahan lagi nih, segala sesuatu itu tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang sulit.
tidak ada yang susah selagi kita mau berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Kalau misalkan susah, sulit ya, bertanya kepada bapak, kepada guru mata pelajarannya atau kepada teman ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kan ada istilah malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi jika Na'arul ingin paham tentang materi keduanya, maka langkah pertamanya Na'arul itu harus mencintai mata pelajaran tersebut. Jangan sampai lebih banyak bilang, saya mah gak bisa, saya mah pasti nilai 0 kalau bertemu pelajaran matematika, saya mah pasti sulit untuk hitung-hitungan dan lain sebagainya. Jangan dibiasakan untuk berkata seperti itu, karena kata-kata adalah doa ya. Kata-kata adalah doa. Jadi Bapak mengharapkan dalam hati Arul ya, yakini bahwa saya bisa mengerjakan soal matematika, saya paham pelajaran matematika dan IPA, dan insya Allah diiringi dengan usaha yang keras ya. Nah kemudian ke depan ya, yang tadi tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah menyerah sebelum mencoba, intinya seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tanyakan oleh Na'arul? Menumbuhkan rasa percaya diri itu Pak, ya, agak sulit di pelajaran tersebut gitu. Menumbuhkan rasa percaya diri ya. Nah itu setiap manusia itu kan berbeda karakteristik ya. Ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang pokoknya karakteristik yang lain lah. Namanya juga manusia, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah tadi pertanyaannya apa? Bagaimana caranya untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri? Nah itu ya, mungkin jawaban dari Bapak untuk menumbuhkan rasa percaya diri adalah dengan mencoba untuk bersosialisasi ya, dengan lebih banyak mencari waktu untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman ya. Bersosialisasi, ngobrol dengan teman-teman, jangan sampai di kelas itu kita diasingkan ya. Kalau kita di kelas dibiarkan diasingkan ya, kita pasti tidak akan merasa percaya diri, apalagi melihat teman-teman kita yang sering ngejek, sering menghina, wah rasa dalam hati itu tidak enak lah. Nah maka dengan itu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya, lebih banyakin sosialisasi, interaksi, ngobrol, curhat dan lain-lain, bertanya kepada teman. Kalau misalkan Na'arul tadi sulit untuk memahami pelajaran matematika dan IPA, coba jangan malu untuk bertanya kepada teman. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai solusi untuk Arul ya, untuk lebih percaya diri begitu ya. Nah kemudian selain itu nih ya, selain malu bertanya, selain takut, selain dianggap bodoh oleh teman, apalagi nih menurut Na'arul yang menjadikan Na'arul itu terlambat dalam memahami materi pelajaran? Mungkin karena saya jarang belajar di rumah Pak. Nah orang tua saya mengabaikan dan tidak memperhatikan, karena kedua orang tua saya bekerja di pabrik Pak. Jadi seperti acuh aja ketika saya tidak belajar ataupun mau belajar gitu. Gitu ya. Jadi alasan yang lain ya, logis juga nih ya, mengapa Na'arul selalu terlambat dalam memahami pelajarannya. Yang tadi karena Na'arul itu tidak pernah atau jarang belajar di rumah ya. Karena dalam teori pendidikan itu tidak cukup kita hanya belajar di sekolah, tetapi harus ditambah belajar di rumah. Nah dengan itu peran orang tua itu harus dikembangkan. Nah yang tadi Pak, saya mah orang tuanya kerja di pabrik, jadi pulang malam berangkat pagi untuk mencari suap nasi. Jadi saya di rumah ketika pulang dari sekolah tidak ada yang jaga, tidak ada yang bimbing saya untuk belajar Pak. Bagaimana itu? Ya masuk akal juga ya. Nah bila mana misalkan Na'arul kondisinya seperti itu, nah coba ajak nih misalkan saudara atau tetangganya atau teman sebayanya untuk belajar bareng di rumah gitu kan. Nah selain itu juga Bapak minta kepada Na'arul untuk apa? Untuk memohon sasadu ya, memohon kepada orang tuanya untuk sedikit menyisihkan waktunya untuk belajar bareng di rumah gitu kan ya. Karena yang paling penting bagaimana pendidikan itu, pembelajaran itu disinergikan dengan pendidikan di rumah. Madrasatul Ula kan
Madrasatul Ula, seorang ibu ya, Al-Umum Madrasatul Awal. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya untuk belajar di rumah gitu kan. Nah, jadi pada intinya harus membuat jadwal lah, membuat semacam schedule atau jadwal belajar di rumah. Misalkan Na'arul nih tidur jam 10. Nah, sisihkanlah sedikit waktu baca-baca, gak apa-apa meskipun tidak banyak juga ya, gak apa-apa, misalkan 15 menit atau paling lama 30 menit ya. Jadi sebelum tidur baca-baca dulu untuk materi besok. Nah, terus setelah bangun tidur beres sholat subuh. Nah, setelah beres sholat subuh baca Al-Quran, dan jangan lupa mengulas materi yang telah dibaca oleh kita pada malam hari tadi. Untuk apa? Supaya materi yang sudah kita hafal itu tidak lupa, tidak pokok ya, seperti itu ya. Jadi pada intinya ya kita harus bisa memaksimalkan waktu lah, buat jadwal, minta menyisihkan waktu kepada orang tua untuk belajar di rumah, dan ya pastilah orang tua memaklumi Arul ya. Mana mungkin orang tua membiarkan Arul itu terlantar karena kurang pendidikan ya. Jadi pasti orang tua Arul ingin mendapati Arul itu menjadi orang yang pintar, menjadi orang sukses dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin itu ya alasan yang lainnya jarang belajar di rumah, karena faktornya apa tadi? Orang tua sibuk bekerja di pabrik dan tidak menyisihkan waktunya untuk belajar bersama Na'arul di rumah ya. Nah, jadi pada intinya Bapak mohon kepada Na'arul di rumah harus menjalin interaksi ya, menjalin interaksi. Nah, selama ini di rumah bagaimana interaksi antara Na'arul dengan orang tuanya, bagaimana itu? Kalau interaksi sih kurang Pak, karena orang tua pulang malam, terus bersih-bersih, terus besok tidur, terus besoknya lagi pagi-pagi udah berangkat sekolah. Berangkat kerja ya, benar. Berangkat sekolah. Benar. Jadi ya di rumah kalau bisa lebih dierapkan lagi ya motivasi belajarnya, interaksi dengan orang tuanya harus terjalin dengan baik, karena menurut Bapak pribadi keluarga itu nomor wahid, nomor utama. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana edukasi yang optimal gitu kan. Menurut Bapak nih tidak cukup belajar di sekolah saja karena waktunya singkat. Nah, untuk implementasinya harus ditambah belajar di rumah untuk menambah wawasan ya, bantu-bantu ngepel, bantu-bantu nyapu misalkan dan lain sebagainya. Itu juga pembelajaran menurut Bapak ya, untuk melatih kemandirian di rumah gitu kan. Nah, terus selama saat-saat ini kemarin-kemarin orang tua Arul itu responnya bagaimana ketika melihat Na'arul itu jarang belajar di rumah? Bagaimana itu responnya? Ya Pak, kalau ketika saya jarang belajar, kadang kesal, marah, kadang cuek juga orang tua karena mungkin udah capek kan pemerintah saya untuk belajar gitu Pak. Oh iya. Jadi responnya dari orang tua kadang kesal ya, kadang suka marahin Na'arul gitu kan, kadang juga acuh tak acuh ya, diantepkeun lah Sunda namanya, tidak peduli mau belajar mau tidak, karena mungkin orang tuanya capek ya, ke rumah pulang malam, pagi-pagi pulang malam ya, tidak ada waktu untuk untuk membimbing belajar Na'arul gitu kan. Nah, mungkin ditambah dari Bapak ketika melihat kondisi orang tua seperti itu ya, kita harus bisa membuktikan dan harus bisa membanggakan orang tua dengan prestasi ya. Jangan sampai kita membebani orang tua dengan dengan prestasi yang kurang baik ya, dengan prestasi yang buruk. Misalkan kabur dari sekolah itu prestasi tapi buruk ya. Kabur dari sekolah, jarang ngerjakan tugas itu kan. Nah, itu prestasi tapi buruk ya. Nah, jangan sampai orang tua Na'arul itu sampai mengetahui karakteristik Na'arul di sekolah itu bagaimana. Jadi harus dihilangkan itu ya, ganti dengan prestasi yang baik, dengan menyiapkan sebuah formula untuk menambah wawasan buat jadwal di rumah ya gitu. Nah, lalu ketika orang tua Arul misalkan marah ya, menasehati dan lain-lain, respon dari Na'arul itu bagaimana? Apakah langsung lumut belajar misalkan, oh ya Mam saya mau belajar sekarang, atau misalkan
biasa engke dia belajar mah gitu kan kumaha tah. Kadang respon saya Pak diam saja ataupun nggak belajar, karena kalau dipaksa kan nggak niat juga, jadi Iya. kurang masuk mungkin pelajarannya nanti di Iya. otak gitu Pak. Ya, jadi belajar itu harus ikhlas ya, harus ikhlas, harus sukacita, harus menyenangkan. Kalau misalkan belajar dengan unsur paksaan, dengan unsur hati tidak nyaman, itu tidak akan benar belajarnya ya. Ya, Pak. Jadi ke depan, Naarul ya tadi Bapak sudah menyampaikan harus lebih giat belajar di rumah ya, buat jadwal, jangan lebih banyak main HP ya. Karena Bapak lihat itu, teman-teman Naarul itu pada tumpul main Mobile Legend gitu ya, Ya, Pak. menunggu guru masuk, misalkan di luar pada nongkrong, pada main Mobile Legend. Kadang Bapak juga lihat Arul itu sama ya, sedang berkumpul dengan teman-temannya main Mobile Legend ya. Nah menurut Bapak itu harus diminimalisir ya, harus diminimalisir. Boleh bermain tapi secukupnya, tidak boleh bermain tapi berlebihan dan melupakan tugas Arul sebagai siswa itu belajar ya. Baik. Nah ini yang terakhir nih. Nah jawaban dari Naarul bagaimana nih? Bagaimana hal-hal yang akan dilakukan untuk merubah pola belajarnya yang selama ini dianggap sangat kurang, itu bagaimana targetnya? Mungkin yang pertama saya harus percaya diri dan pantang menyerah. Yang kedua menghilangkan rasa cemas juga takut, Ya. gengsi juga. Yang ketiga mungkin harus sering bertanya ketika pelajaran yang gak dimengerti. Ya. Terus yang keempat membuat jadwal untuk belajar di rumah bersama ya. orang tua saya gitu Pak. Benar ya. Jadi kurang lebih ada 4 poin ya yang akan dilakukan oleh Naarul. Mungkin nanti Bapak akan meninjau lebih dalam apakah ada perkembangan atau tidak. Mungkin kalau misalkan Naarul ada keluhan atau ada hal yang perlu disampaikan, jangan malu-malu untuk datang lagi ke sini ya, ke ruang BK. Bapak standby selalu untuk mengontrol dan mengawasi anak-anak di sekolah ini, terutama Naarul yang saat ini mempunyai masalah dalam belajarnya ya. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan bimbingan dan arahan dari Bapak ini bisa tercurahi, bisa mencerahkan apa yang selama ini menjadi beban buat Naarul. Mungkin ke depan Bapak nanti akan membuat sebuah angket yang harus diisi oleh Naarul. Nanti angket tersebut harus dikumpulkan ke Bapak sebagai bukti perkembangan proses belajar Naarul ya. Baik, Pak. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Baik. Terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan kali ini. Silakan untuk permisi untuk masuk ke kelas kembali ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya.